Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan penetapan tersangka mantan Kadis ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Zainal Abidin pada kasus korupsi tambang pasir besi PT AMG di Pringgabaya, Lombok Timur sudah sesuai aturan. Kuasa hukum Zainal Abidin, Umayyah, mengaku akan membuktikan kliennya tidak bersalah di sidang pokok perkara usai kalah sidang di pra-peradilan. Pihaknya yakin bisa membebaskan Zainal Abidin dari jeratan hukum melalui skema Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Kementerian ESDM RI. Dia berargumen Dinas ESDM NTB sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur izin tambang, melainkan melalui pemerintah pusat yakni Kementerian ESDM RI. Zainal Abidin sebelumnya mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka kliennya. Alasannya, penyidik hanya mengacu pada surat ke kementerian, padahal pembuat surat itu oknum kabid. Kemudian soal tindak pidana pertambangan yang bukan menjadi kewenangan Kejati Nusa Tenggara Barat, Umayyah mengatakan pidana pertambangan mengacu pada undang-undang tersendiri. Hakim Tunggal Glorius Anggundoro memutuskan Zainal Abidin tetap ditahan setelah menolak permohonan pra-peradilan pemohon dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Mataram Senin 8 Mei 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Efrin Saputra, menyampaikan Hakim PN Mataram sudah melakukan hal yang benar. Hakim menilai penyidik Kejati NTB sudah mengumpulkan 3 alat bukti dan secara sah boleh menahan Zainal Abidin. Sementara itu, sambung Efrin, dengan dimenangkannya pra-peradilan ini mampu menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh Kejati NTB sudah sesuai dengan aturan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Kepala Dinas ESDM NTB, Zainal Abidin, sebagai tersangka kasus korupsi tambang pasir besi di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Senin 13 Maret 2023. Zainal Abidin dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 tentang Undang-Undang RI Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya yakni penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum 4 tahun. Sementara pasal 3 ancamannya pidananya dan maksimum 20 tahun.